Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Mbak-mbak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu di perantauan, semoga dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga mbak-mbak semuanya rezekine barokah selalu, nggih. Amin. Pepe di orang lagi juga sebenarnya. Kita ngobang lo malah. Mbak laku kan awalnya. Itu Iki masalah sampean urusan sampean enggak ini tidak masalah iki Mbak iki lho. Iki Tak ngerti. Pepe di orang lagi juga sebenarnya. Kita ngobang lo malah Mbak. Dikejar sampai di MTR. Kembali kanan dikejar sampai di MTR. Enggak ini tidak masalah iki Mbak iki lho. Iki sampean Mbak. Nah, Pepe di orang lagi juga sebenarnya. Kita ngobang lo malah Mbak. Itu Iki masalah sampean urusan sampean enggak ini tidak masalah iki Mbak iki lho. Iki sampean Mbak. ada segerombolan mbak-mbak ini sedang kumpul, dan kemudian ada yang berkerudung, Mbak Indonesia berkerudung warna coklat. Ini kemudian duduk di situ juga. Nah, kemudian Mbak ini tiba-tiba memasukkan tas orang lain ke tempat dia. Dan kejadian ini dilihat oleh salah satu dari orang-orang yang duduk di situ. Saya tidak tahu apakah si pemilik tasnya itu atau korban ini terlalu asik ngobrol sehingga dia tidak menyadari barangnya telah dicuri. Karena kalau kita lihat beberapa video yang lalu-lalu bahwa pelaku ini cerdik kan kawan, dengan cara mendekati barang-barang korban yang bakal dicuri, kemudian pura-pura duduk, bahkan sampai memakai kerudung, bahkan sampai gamis atau rok nanti ditaruh dalam gamisnya atau di dalam roknya. Kemudian kalau sudah masuk baru dianya pergi, cepat-cepat pergi. Nah, jadi ketika si pelaku ini mengambil barang, ini ada yang melihat kan kawan. Nah, ketika ada yang melihat, kemudian diberitahu kepada si korban, akhirnya korban ini sama teman-temannya ini menyusul mbaknya ini. Bahkan mereka sampai berlari dan sampailah mereka di MTR dan melihat pelaku. Nah, ketika melihat pelaku, yang kalian lihat kan bahwa awalnya si pelaku ini tidak mengaku kalau ngambil barang, tetapi si korban ini bilang bahwa barangku ada di tempat Anda. Terus dengan songongnya dia bilang, ini baru pertama kali aku melakukan dan maafkanlah. Kalau sudah lah itu berarti ada poin yang dimana dia ini tidak senang meminta maaf karena telah melakukan pencurian. Jadi intinya dia ada sedikit rasa sombong. Di dalam kasus ini juga kan kawan, kalau kawan lihat, kita tahu bahwa dari gerak-gerik dia tidak mungkin kalau si pelaku ini pertama kali telah melakukan pencurian. Saya yakin dia sering banget melakukan pencurian di daerah Longping sana. Karena dengan cara menyembunyikan, dengan cara dia berlari cepat tanpa sepengetahuan pemilik, berarti dia ini sudah lihai, sudah profesional bagaimana cara mencuri, kemudian menyembunyikan, kemudian melarikan diri. Ini kan adalah pekerjaan pencuri, pencopet yang sudah profesional sekali, dan tidak mungkin dia melakukan sekali dua kali kan kawan, pasti sering. Saya tebak pasti mbaknya ini memiliki hutang bank yang banyak, sehingga ketika dia memiliki hutang bank yang banyak dan tidak mampu membayar, maka yaitu mencuri barang milik orang lain, dan yang dicuri atau target pencuriannya adalah sesama PRT. Padahal kita tahu bahwa gajinya mbaknya, gaji Anda, gaji korban, gaji teman-teman tuh rata-rata sama. Kontrak kerjanya, gajinya sudah tertuang di dalam kontrak kerja, standarnya tuh sama. Tapi kenapa masih juga mencuri milik orang lain? Kalau seandainya sampai hutang bank, kenapa sampean tidak bekerja secara ilegal, entah itu setiap minggu kerja part-time atau mungkin jualan apapun itu, kan mending seperti itu daripada menyusahkan sesama PRT yang jelas-jelas memiliki kebutuhan yang sama dengan sampean. Kenapa sampean melakukan pencurian itu?
ketika sampean lihat bahwa korbannya itu pengen nangis, kayak pengen nangis banget. Karena apa? Mungkin bagi Anda uang 1.000 adalah uang kecil, tapi bagi si korban uang 1.000 itu uang berharga banget, yang dimana bisa jadi uang itu adalah kebutuhan 1 bulan ke depannya. Terus kalau sampai mencuri, kemudian bagaimana Mbak tadi ketika 1 bulan dia tidak memiliki uang? Bagaimana kalau dia ini kerja jaga anak, jaga Mbah, yang tidak bisa keluar masuk sesukanya, bahkan libur pun jarang? Bagaimana sibuknya dia ketika harus membuat Hongkong ID terbaru? Sampean pernah berpikir seperti itu nggak, Mbak, ketika melakukan pencurian milik orang lain? Intinya adalah Anda mencuri, oke, milik orang lain nih, menurut Anda segitu uangnya, tapi korban ini belum tentu uang segitu ini uang yang kecil. Ada di mana mereka tuh kehilangan 100, 200, 500 ribu. Ini adalah suatu kehilangan yang besar banget. Apalagi kalau sampai yang Anda curi ini juga memiliki hutang bank, kemudian diirit-irit banget. Apa sama nggak kasihan? Jadi kalau sampai mencuri, setidaknya mikir tekan kono loh. Karena sampean tuh mencuri punyaan sesama PRT yang dimana kebutuhan sama dengan sampean. Kenapa sampean nggak melakukan kerja part-time aja secara ilegal untuk membayar hutang-hutang bank sampean, kebutuhan sampean yang habis entah itu buat apa, yang tahu hanya sampean. Jadi sekali lagi tak sarankan untuk berhati-hati buat kawan-kawan semuanya. Apabila sampean libur, sampean ngobrol karo koncomu tapi tetap fokus karo barang-barangmu, HP-mu. Iki jujur yo, aku kalau liburan barang-barangku, tasku ini tak taruh di pupuku loh Mbak, tak taruh di pupuku. Bahkan HP ku tak taruh di pupuku. Dan aku tuh pokoknya aku primpen banget kalau masalah barang-barang apabila banyak orang. Bahkan aku akan melihat milik barang-barang temanku, apakah mereka ini barangnya aman atau memang mereka itu sembrono banget naruh barang apapun itu. Dan saya memang melihatnya banyak kan yang sembrono, dan saya biasanya mengambil HP mereka yang mereka tuh geletak sembarangan. Oke, mereka percaya, tapi bagaimana kalau ada orang yang lewat kemudian mengambil? Itu yang menjadi masalah besar nantinya. Ketika kan kawan tuh kumpul dengan orang banyak dan banyak sekali orang lalu lalang di depannya. Jadi sekali lagi hati-hati terhadap barang Anda sendiri. Anda boleh ngobrol, Anda boleh pergi kemana-mana, Anda boleh makan, tetapi ingat barang Anda harus sampean taruh di pupu Anda, atau kalau perlu silakan Anda cangklong taruh di depan. Itu lebih baik lagi daripada Anda taruh di lantai kemudian nanti ada orang duduk, kemudian roknya itu dilebarkan, kemudian barang sama dimasukkan di dalam rok. Saran saya buat kawan-kawan semuanya, jadi intinya jangan beri kesempatan kepada pencuri, pencopet ataupun sejenisnya untuk melakukan kejahatan terhadap barang Anda. Karena kejahatan itu terjadi jika mereka itu memiliki kesempatan untuk melakukan pencurian, ya. Dan kedua, saya sarankan ketika Anda copet seperti ini, ya sebenarnya aku bagus salut sama mbaknya yang korban tadi ketika tidak melaporkan. Tapi ketika sampean tidak melaporkan, ya mungkin sampean kasihan, tetapi saya takutkan pasti kedepannya lagi bakal ada aksi-aksi yang sama melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PMI Hongkong lainnya. Jadi intinya laporkan itu lebih baik lagi. Nah, kalau kawan-kawan penasaran, ini adalah salah satu KTP-nya, siapa tahu ini membuat kawan-kawan lebih berhati-hati lagi. Sekali lagi ingat wajahnya ya, ingat wajahnya. Tidak usah memberi kesempatan pencuri, pencopet untuk ngambil barang Anda. Cukup sampai harus hati-hati terhadap orang ini, kalau perlu dihindari. Jadi kenapa harus dibuat video, harus disertakan foto mbaknya, karena buat hati-hati kan kawan, daripada Anda ini sembrono memberi kesempatan dia mencuri yang ujungnya Anda nanti melaporkan ke polisi, kan kasihan juga. Jadi jangan Anda beri kesempatan kepada pencuri. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Luri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.